Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku yang cerdas dan penuh semangat, apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata kurban dan akikah? Mungkin ada yang langsung terbayang lezatnya sate kambing, rendang daging sapi, atau gulai. Atau mungkin ada yang terbayangkan suasana hangatnya saat berkumpul bersama keluarga dan juga tetangga. Tapi tahukah kalian bahwa di balik itu semua ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil? Mulai dari keikhlasan, pengorbanan, hingga rasa syukur. Hari ini kita tidak hanya akan membahas tentang kurban dan akikah sebagai sebuah ritual, tetapi juga akan menggali makna dan hikmah di baliknya. Siapkah kalian untuk menjelajahi lebih dalam dan menemukan hal-hal baru yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah, serta mampu memperagakan tata cara penyembelihannya dengan benar. Kita juga akan memahami mengapa kedua ibadah ini penting dan bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang kalian bayangkan, kalian sedang berada di tengah-tengah pelaksanaan kurban atau akikah. Apa yang paling kalian ingat? Adakah momen yang paling berkesan atau mungkin cerita menarik yang pernah kalian alami? Dan pernahkah kalian berpikir apa sebenarnya perbedaan antara kurban dan akikah? Yuk kita coba pikirkan dan kita diskusikan bersama. Sebagai dasar dari ibadah kurban, kita mengingat firman Allah dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat ini menegaskan pentingnya beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, termasuk melalui penyembelihan hewan kurban. Sedangkan untuk akikah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Kurban adalah ibadah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembelihan hewan ternak. Ini adalah wujud ketaatan dan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sedangkan akikah adalah penyembelihan hewan yang dilakukan sebagai bentuk syukur atas kelahiran seorang anak. Biasanya dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Kedua ibadah ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan hadis, menjadikannya bagian penting dari ajaran Islam. Untuk kurban, hewan yang disembelih harus memenuhi syarat tertentu. Harus berupa unta, sapi, atau kambing yang sehat dan tidak cacat, serta telah memenuhi usia minimalnya. Untuk unta, berusia minimal 6 tahun, untuk sapi, berusia minimal 3 tahun, dan untuk kambing, berusia minimal 2 tahun. Sedangkan dalam akikah, hewan yang disembelih adalah domba atau kambing yang sehat, berusia minimal setengah tahun untuk domba dan 1 tahun untuk kambing. Untuk anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, sementara untuk anak perempuan cukup 1 ekor. Waktu pelaksanaan, kurban hanya boleh dilaksanakan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ini adalah waktu yang sangat spesifik dan penuh keberkahan. Mengapa demikian? Tanggal 10 Dzulhijjah dikenal sebagai Hari Raya Idul Adha
hari di mana umat Islam di seluruh dunia merayakan peristiwa besar dalam sejarah Islam, pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail AS, sebagai ujian keimanan. Namun, sebelum penyembelihan itu terjadi, Allah menggantinya dengan seekor domba. Oleh karena itu, tanggal 10 Zulhijjah menjadi hari yang sangat mulia untuk melaksanakan ibadah kurban, sebagai bentuk penghormatan dan pengingat atas ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah. Selanjutnya, hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah merupakan hari-hari yang juga penuh keutamaan. Kata tasyrik secara harfiah berarti mengeringkan daging di bawah sinar matahari, yang dahulu dilakukan oleh umat Islam untuk mengawetkan daging kurban agar dapat disimpan lebih lama. Dalam konteks ibadah, hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk memperbanyak zikir dan mengingat Allah, termasuk dengan melaksanakan penyembelihan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan pentingnya hari-hari tasyrik dengan menyebutnya sebagai hari-hari untuk makan, minum, dan mengingat Allah. Sedangkan akikah disunahkan untuk dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Namun, jika tidak memungkinkan pada hari ke-7, bisa dilaksanakan pada hari ke-14 atau ke-21. Jika setelah 3 minggu masih belum mampu, maka akikah bisa dilakukan kapan saja ketika sudah mampu. Tata cara dalam menyembelih hewan kurban maupun akikah, ada beberapa tata cara yang harus diikuti. Pertama, hadapkan hewan ke arah kiblat. Gunakan pisau yang tajam untuk memastikan proses penyembelihan berlangsung cepat dan tidak menyiksa hewan. Ketika menyembelih, pastikan untuk memutus 3 saluran utama, urat nadi, tenggorokan, dan esofagus, namun tidak sampai memutus kepala. Sebelum penyembelihan, bacalah doa dan takbir, lalu setelahnya bersihkan hewan dan gantung agar darahnya keluar sepenuhnya. Pembagian daging setelah penyembelihan, daging kurban biasanya dibagikan dalam kondisi mentah kepada kaum duafa dan fakir miskin, dengan harapan agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di hari raya. Sementara itu, daging akikah biasanya dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan. Daging yang telah dimasak ini bisa dibagikan kepada tetangga, fakir miskin, saudara, dan teman-teman. Pembagian ini tidak hanya sebagai bentuk syukur, tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi dan berbagi kebahagiaan. Kurban mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Dengan berkurban, kita belajar untuk melepaskan hal-hal yang kita cintai demi menggapai ridha Allah. Akikah, di sisi lain, mengajarkan kita untuk bersyukur atas anugerah kehidupan dan pentingnya memulai kehidupan seorang anak dengan penuh berkah. Melalui akikah, kita juga diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita sejak awal kehidupan. Semoga pengetahuan ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan rasa syukur dan kasih sayang kepada sesama. Tetap semangat dalam belajar dan beribadah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.